Shalom. Shalom. Selamat siang. Siang. Buat kita semua, bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah puasa pada siang hari ini, yang ada di dimanapun berada, yang menyaksikan lewat online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu untuk kehidupan saya dan saudara dimanapun saudara berada. Amen. Baik, hari ini adalah hari di mana saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah, doa dan puasa bersama dengan tim isi mesbah keluarga Allah di tempat ini. Dan mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Haleluya. 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Dengan perikop di sana, saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop demikian: tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ayat yang ke-11 sampai 12 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat yang ke-12. Diberitakanlah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu dan pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Haleluya. Oke. Jadi ketika Raja Daud mencapai kesuksesan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu menjadi raja untuk seluruh kerajaan Israel atau seluruh bangsa Israel, Raja Daud mengambil suatu komitmen, inisiatif untuk mengambil tabut Allah atau membawa tabut Allah itu yang ditaruh di rumah Abinadab untuk dibawa ke Yerusalem. Nah, mungkin saudara bertanya, apa itu tabut Allah? Dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pemerintahan Musa, di bawah pimpinan Musa, di saat berada di Gunung Horeb, Tuhan memberikan tita-titanya. Tuhan memberitahukan kepada Musa dalam mengatur setiap tata cara ibadah, dan salah satu yang dibuat adalah kemah pertemuan. Di sana ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu berbentuk seperti peti, saudaraku, dan tabut Tuhan itu ditempatkan di ruang Maha Kudus, dan tidak ada orang sembarangan yang masuk ke sana, karena di kemah pertemuan ada kemah ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada pelataran. Nah, di ruang Maha Kudus inilah tabut Allah ini ditaruh. Nah, tabut Allah ini sangat penting. Tabut Allah ini melambangkan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada siang hari ini adalah kehadiran Tuhan. Haleluya. Jadi tabut Allah ini melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi tabut Allah ini sangat penting, merupakan sangat hal yang sangat luar biasa yang harus dibawa oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun sampai ke tanah Kanaan. Nah, di mana tabut Allah ini berada, di situ mujizat terjadi. Di situ ada kemenangan demi kemenangan terjadi, saudaraku. Kita tahu bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Dia adalah pribadi yang omnipresent. Omnipresent artinya dia berada di mana-mana. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu ada di masa lalu, Tuhan ada di masa sekarang, Tuhan ada di masa depan, dan Tuhan ada di dalam kegagalan. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu ada di mana-mana, dia omnipresent, saudaraku. Namun pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku, di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai 12, ketika Raja Daud membawa tabut Allah itu dari rumah Abinadab, ada satu kejadian musibah yang terjadi, saudaraku.
Lembu yang membawa tabut Allah itu tergelincir, dan ada dua anaknya Abinadab yang berusaha untuk menjamah tabut Allah itu, dan mereka Tuhan murka di sana, saudaraku, dan Tuhan menghukum mereka dengan kematian, saudaraku, sehingga Raja Daud takut untuk membawa tabut Allah ini terus lanjut perjalanan ke Yerusalem. Dan oleh karena itu tabut Allah ini dengan satu keputusan yang diambil oleh Raja Daud, dan mereka menaruhnya di salah seorang anak atau seorang yang bernama Obed-Edom selama 3 bulan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan. Ayatnya yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Mungkin sebelum tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, mungkin dia orang yang hidup yang pas-pasan, usahanya, ladangnya tidak diberkati. Tapi ada suatu hal yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan Obed-Edom dan rumah tangganya. Firman Tuhan berkata bahwa Obed-Edom diberkati seisi rumahnya. Apapun yang dikerjakan oleh Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Usahanya diberkati, ladangnya diberkati. Mungkin dia tadinya tidak sukses, saudaraku, tapi saat tabut Allah itu ada, kehidupannya sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita. Hal yang sangat luar biasa. Jadi dampak kehadiran Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu hadir di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana, saudaraku. Dia omnipresent, maha hadir. Tapi bagaimana kita bisa mengalami dampak kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Oke, Tuhan ada, Tuhan hadir di mana-mana. Tapi bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu? Bagaimana kita merasakan Tuhan itu ada enggak? Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana, saudaraku. Nah, untuk merasakan dampak dari kehadiran Tuhan itu, kita harus memberi respon. Respon yang baik. Respon yang baik oleh hati yang terbuka untuk menerima Tuhan, untuk menerima, mempersilakan Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Ada respon, saudaraku. Saudara lihat seperti Obed-Edom. Ketika Raja Daud mengambil keputusan untuk menitip, untuk sementara tabut Allah itu dititip di rumahnya, saudara, dia merespon, saudaraku. Dia tidak menolak, saudaraku. Dia nggak keberatan kalau tabut Allah itu ada di rumahnya. Dia respon dengan baik. Dia buka pintu rumahnya, dan dia mempersilahkan tabut Allah itu ada di dalam rumahnya, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Dan ketika dia merespon tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan itu, seisi rumahnya diberkati, usaha pekerjaannya diberkati, apapun yang dikerjakan oleh Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Dan kehidupannya kehidupan yang luar biasa, damai sejahtera. Saya yakin dan percaya, karena di mana Tuhan hadir, di situ ada ketenangan, di situ ada damai yang melimpah-limpah. Saya yakin dan percaya ini juga dialami oleh Obed-Edom, saudaraku. Contoh lain, Zakheus di dalam perjanjian lama, Lukas pasalnya yang ke-19, saudaraku. Di sana menceritakan tentang Zakheus. Ketika Tuhan Yesus lewat di Yeriko, saudaraku, dia naik ke atas pohon untuk melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Dia sangat merespon, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Namun apa yang tidak pernah dibayangkan oleh Zakheus, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Zakheus, itu yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menghadap wajahnya ke atas dan memanggil Zakheus, saudara. Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Ini tidak pernah dipikirkan oleh Zakheus. Zakheus seorang berdosa karena dia seorang kepala pemungut cukai, saudaraku. Pemungut pajak, saudara. Mungkin dia seorang yang koruptor, seorang yang korupsi. Dia mengambil apa yang bukan haknya. Dia menagih melebihi apa yang sudah ditetapkan oleh kaisar. Namun ketika ada Tuhan Yesus hadir, saudaraku, dia memberikan respon yang sangat luar biasa.
Dan Tuhan Yesus tawarkan, Zakheus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Dan Zakheus merespon akan hal itu. Dia merespon akan suara Tuhan. Dia merespon akan kehadiran Tuhan Yesus di sana. Dia membuka pintu rumahnya dan Tuhan ada bersama-sama dengan Zakheus di rumahnya. Dan perubahan hidup terjadi di sana. Zakheus mengalami perubahan, saudaraku. Ada perempuan yang pendarahan. Ada Bartimeus, seorang yang buta, saudaraku. Ketika Yesus lewat, Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-46, saudaraku. Di sana Bartimeus memberikan respon. Memberikan respon kehadiran Tuhan di sana. Dan dia mengalami berkat Tuhan. Dia mengalami keberkatan Tuhan. Dia mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, saudaraku, ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia melakukan perjalanan pelayanannya di mana Tuhan ada di sana, di situ ada mujizat terjadi. Di mana Tuhan hadir di sana, ada mujizat terjadi bagi setiap jiwa yang datang kepadanya. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, orang yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Hal yang sangat luar biasa. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir dimanapun, sudah di situ ada mujizat terjadi. Di situ ada sesuatu hal, ada pengaruh yang diberikan, ada perbedaan, saudaraku. Orang yang putus asa, orang yang hidup dalam dosa, diberi pengampunan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Hanya karena kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau memberikan respon. Seperti Obed-Edom, saudaraku. Dia membuka pintu rumahnya sehingga tabut Allah itu disimpan di rumahnya selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini dia diberkati oleh Tuhan. Waktu saudara memberikan respon yang baik terhadap firman Tuhan, terhadap kehadiran Tuhan, Tuhan hadir di mana-mana, saudaraku. Tapi kalau kita tidak memberikan respon yang baik, kita tidak merasakan dampak dari kehadiran Tuhan itu sendiri. Kalau Zakheus seandainya tidak memberikan respon yang baik, dia tidak akan merasakan berkat Tuhan, yaitu perubahan, pertobatan dalam kehidupannya, damai sejahtera, pengampunan yang diterima oleh Zakheus. Kalau dia tidak memberikan respon yang baik, dia nggak membuka pintu rumahnya, dia nggak membuka pintu hatinya, Tuhan mengetuknya tuh pintu, saudaraku. Barang siapa yang membuka pintunya, maka Tuhan akan masuk dan mendapati kita di sana, saudaraku. Sebagai anak Tuhan, kita punya Allah yang hebat, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bertata, yang hadir di mana-mana, saudara. Dia Allah yang maha hadir, dia hadir di masa lalu, dia hadir di masa sekarang, dan dia hadir di masa depan, dan dia hadir dalam kekekalan, saudaraku. Dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada dampak tersendiri yang kita rasakan pada saat kita memberi respon yang baik terhadap Tuhan, terhadap hadirat Tuhan. Pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita memberikan respek yang hebat, kita memberikan respon yang luar biasa terhadap kehadiran Tuhan itu sendiri. Kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Raja Daud, seorang yang luar biasa, seorang yang bukan apa-apa, tapi karena dia menghadirkan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya, dia mengalami mujizat, kemenangan demi kemenangan, saudaraku. Dia diluputkan dari segala musuh-musuhnya. Dia diluputkan dari segala niat-niat jahat orang yang berusaha untuk menyerangnya, saudara. Karena apa? Ada Tuhan dalam kehadiran, ada Tuhan dalam hidupnya Raja Daud. Sebagai anak Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, jikalau Tuhan senantiasa hadir, apabila kita senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ada mujizat terjadi. Kita mengalami keberkatan demi keberkatan daripada Tuhan. Itu yang luar biasa, saudaraku. Raja Daud, kemenangan demi kemenangan. Karena ada Tuhan, makanya dia mengalahkan berlaksa-laksa, saudaraku. Hal yang luar biasa, saudaraku. Obed-Edom hanya waktu 3 bulan. Dampak yang dirasakan Obed-Edom dan keluarganya.
keluarganya diberkati oleh Tuhan. Maukah saudara seperti Obed-Edom yang senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Maka saya yakin dan percaya kita akan merasakan dampak-dampak dalam kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dampak yang pertama apabila Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ada penyertaan Tuhan, saudara. Jadi kalau kita menghadirkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan, saudara. Tuhan Allah yang hebat, Allah yang menyertai umatnya. Dia Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang senantiasa bersama dengan orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang senantiasa percaya kepada Dia. Dia Allah yang senantiasa bersama dengan saya dan saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Apapun sakit penyakit yang Anda alami, apapun pergumulan yang Anda alami, jangan takut. Hadirkan Tuhan senantiasa dalam hidupmu dengan iman yang percaya kepada Dia, dengan hati yang penuh kerinduan, maka saudara akan merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu. Kita lihat Yesaya 41. Kita buka sama-sama Yesaya 41, saudara. Ayatnya yang ke-10. Maaf ya saudara, hari ini sinyal nggak bersahabat, jadi sedikit terganggu. Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut, sebab Tuhan Allah menyertai saya dan saudara. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ini firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk diberitahukan kepada orang Israel, supaya jangan takut terhadap musuh-musuhnya, terhadap musuh-musuh yang menindas mereka. Firman Tuhan ini juga datang kepada saya dan saudara. Jangan takut, sebab Dia Allah yang menyertai saya dan saudara. Jangan takut ditulis sebanyak 365 kali dalam Alkitab, saudaraku. Oleh karena itu sangat penting untuk kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita merasa takut, kita punya Allah yang hebat, Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita, memberikan jaminan penyertaannya dalam hidup saya dan saudara. Dia berkata, jangan takut, aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, bahkan Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman, saudaraku. Dia Allah yang hebat, dimanapun saudara berada, Dia senantiasa bersama saya dan saudara. Dampak yang kedua, pada saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ada pertobatan, ada perubahan terjadi di sana. Saya yakin dan percaya ini pun dialami Obed-Edom. Kalau dia tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya dia pun mati. Karena Tuhan adalah Allah yang kudus, Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Pada saat tabut Allah itu ada di dalam rumah tangga Obed-Edom, saya yakin dan percaya Obed-Edom hidup sungguh-sungguh, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, ketika bangsa Israel hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan aturkan dalam kehidupan mereka, kalau mereka menyimpang, walaupun ada tabut Allah itu dalam peperangan, mereka akan mengalami kekalahan, saudaraku. Tetapi apabila mereka hidup senantiasa dalam pertobatan hari demi hari, saudaraku, maka kemenangan demi kemenangan akan mereka alami, saudara. Kita lihat seorang perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan dia di sebuah sumur, saudara, di Samaria, daerah Samaria, saudaraku. Dia seorang yang berzina, saudaraku, karena dia memiliki suami lebih dari satu, saudaraku. Dan Tuhan berkata bahwa yang ada pada saat itu pun bukan suaminya. Dia bukan orang yang baik, dia bukan perempuan baik, saudaraku. Dia pun perempuan yang tidak baik. Dan pada saat dia berjumpa dengan Yesus di sumur itu pada jam 12, kehidupannya berbalik.
Dari kegelapan menuju terang, saudaraku. Dari tidak baik menuju baik, saudaraku. Karena apa? Dia memberikan respon yang baik kepada kehadiran Tuhan Yesus di sana. Dia membuka hatinya untuk dijamah oleh firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ada percakapan terjadi di sana, saudaraku. Dan Alkitab berkata, pertobatan perempuan Samaria ini membawa dampak yang luar biasa bagi penduduk Samaria. Banyak yang datang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak yang percaya kepada Yesus. Dampak kehadiran Tuhan bagi perempuan ini sangat luar biasa, saudara. Dia langsung terima Yesus, saudara. Paulus, seorang yang sangat kejam terhadap umat Tuhan. Dia mengejar orang-orang percaya. Dan ketika dia teriak, Tuhan datang menghampiri dia. Dia mengalami pertobatan, dia mengalami perubahan, saudara. Ketika Petrus dan kawan-kawannya menjalaikan, Tuhan hadir di sana dan membawa mereka, saudara, berkata kepada mereka, hari ini kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia. Dan satu mereka berbalik menuju mengikuti Yesus, saudara. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa, bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ada pertobatan terjadi. Ada pertobatan terjadi, saudaraku. Zakheus, dia seorang pendosa, saudaraku. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidupnya, hadir dalam rumahnya, saudaraku, dia katakan bahwa apa yang saya ambil dari masyarakat akan saya kembalikan semuanya. Itu satu perubahan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa hari ini telah jadi keselamatan di dalam kehidupan Zakheus. Luar biasa, saudaraku. Dampak dari kehadiran Tuhan membawa pertobatan, membawa perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Membawa pemulihan. Dampak dari kehadiran Tuhan membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Jadi di mana Tuhan Yesus ada, hadir di sana, orang-orang yang memberikan respon yang baik, mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Perempuan pendarahan, saudaraku, 12 tahun menderita. Tetapi dia berkata dalam hatinya, pada saat Tuhan Yesus ada di sana, dia berkata, dia memberikan respon, asal saja aku jamah jubahnya, aku sembuh. Bartimeus, seorang yang buta, dia berseru kepada Yesus. Ada respon yang baik. Yang terjadi, Tuhan memulihkan penglihatannya. Ada orang yang tuli, saudaraku, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Seorang anak pemuda Nain, saudaraku, seorang janda memiliki seorang anak laki-laki meninggal. Tuhan Yesus membangkitkannya. Lazarus yang sudah ada dalam lubang kubur dibangkitkan oleh Tuhan. Ada mujizat terjadi, sudah di mana Tuhan hadir. Ada berkat kecukupan di sana. 5 roti dan 2 ikan. Oh, Tuhan yang ada pada kami cuma ini saja. Apa artinya 5 roti 2 ikan ini untuk 5.000 orang? Tapi karena Tuhan hadir di sana, cukup semuanya. Bahkan lebih 12 bakul, saudara. Hal yang sangat luar biasa. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Allah yang luar biasa. Oleh karena itu senantiasa kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kasih respon yang baik. Seperti Obed-Edom mau membuka pintu rumahnya dan menaruh tabut Allah, di mana melambangkan kehadiran itu, kehadiran Allah sendiri, sehingga seisi rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini yang luar biasa, saudaraku. Dan hal yang selanjutnya, saudara, yang keempat adalah apa dampak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita apabila kita memberikan respon yang baik. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah menjanjikan ini, saudara. Dia tidak membiarkan umat-umatnya menjadi yatim piatu. Dia nggak membiarkan umat-umatnya gunda gulana. Dia nggak membiarkan
umat-umatnya hidup dalam ketidaktenangan, saudara, gelisah. Tetapi dia katakan, aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera yang kutinggalkan bukan seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera apabila kita senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu menguasai seluruh kehidupan kita. Kita mengalami ketenangan, saudaraku. Kita mengalami ketentraman yang luar biasa. Damai sejahtera itu tidak menjamin kita untuk hidup lepas dari pergumulan, ujian, pencobaan, permasalahan yang ada. Tetapi apapun pergumulan kita, damai sejahtera itu akan tetap ada, saudaraku. Apapun tekanan hidup, apapun permasalahan hidup, damai sejahtera Allah itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Walaupun ada beban, saudaraku, walaupun ada persoalan, apabila Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera, saudaraku. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera itu sendiri bagi saya dan saudara. Haleluya, saudara. Jadi, bagaimana agar Tuhan itu senantiasa hadir dalam hidup saya dan saudara? Nah, ini penting, saudaraku. Yang pertama, saudara harus berdoa. Berdoa dalam segala hal, berdoa dalam segala waktu. Senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Senantiasa berbicara dengan Tuhan. Karena doa adalah membangun hubungan lewat komunikasi kita kepada Tuhan. Apapun yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu adalah doa, saudaraku. Di dalam doa adalah pujian penyembahan, ada pengagungan, ada lagu-lagu yang kita naikkan di hadapan hadiratnya. Yang kedua, bagaimana agar Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita? Kita harus senantiasa renungkan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman itu sendiri, atau jadi pelaku firman. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-32 ayat 17, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Mari kita buka Yesaya pasalnya yang ke-32, saudara. Ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Firman adalah kebenaran Allah. Firman adalah perkataan-perkataan dari Allah sendiri yang tertulis. Ada firman yang tertulis, saudara. Inilah yang perlu kita baca dan renungkan. Karena saat kita baca dan renungkan, kita melakukannya, ada damai sejahtera, akan tumbuh damai sejahtera dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kemanapun apapun yang kita alami, hati ini tetap tenang. Hati ini akan penuh dengan ucapan syukur. Ada damai yang meluap-luap, melimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi apabila kita hidup senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan hadir di sana, saudaraku. Dan akibat dari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai sejahtera bagi saya dan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Oleh karena itu, rindukanlah, hadirkanlah senantiasa Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya, saudara dan saya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Apapun menjadi pergumulanmu, sakit, penyakit, pencobaan, permasalahan pergumulan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan. Engkau yang belum bertobat, bertobatlah. Hadirkanlah Tuhan senantiasa dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.